Buka mulut. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa ba'du. Selamat pagi sahabat, semoga panjenengan semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi ilmu manfaat, keturunannya diberi soleh solehah, dan kita senantiasa semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menyimak video yang ingin saya posting atau kita posting ini, saya mengajak kepada panjenengan semua untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan solawat Al-Mahdi, solawat khas Jamiah Ruqyah Aswajah. Allahumma shalli wasallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layani wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga kita senantiasa diakui oleh umat Rasulullah SAW dan kita diberi syafaat dan kita dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dapat minum telaga Kausar, di mana telaga Rasulullah itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih harum daripada kasturi. Semoga Allah ketika kita minum telaga Rasulullah SAW, maka lanat bau bada abadan, kita tidak akan pernah haus kembali. Semoga Allah memberikan semua anugerah itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kenapa kita ini tidak menemukan pocong di Indonesia, di luar Indonesia dan Malaysia. Saya ulangi, kenapa kita tidak menemukan jin yang bernama pocong itu di luar atau di selain Indonesia dan Malaysia? Jawabannya adalah karena bentuk atau surah jin itu sesuai alam bawah sadar atau pikiran yang diciptakan oleh masyarakat setempat. Maka tidak akan kita temukan pocong di Cina, di Korea. Kita hanya menemukan vampir di sana, dan begitu Dracula dan seterusnya, zombie di daerah barat dan seterusnya. Maka jin itu berkamuflase sesuai alam bawah sadar manusia. Bukan berarti jin itu tidak ada. Jin berbentuk sesuai pikiran manusia. Manusia itu hidup di alam syahadah, sedangkan jin itu hidup di alam gaib. Dimensi mereka sangatlah berbeda. Saya ulangi, dimensi mereka manusia dan jin sangatlah berbeda. Namun manusia itu sebenarnya lebih padat, lebih kuat daripada jin yang tidak kasat mata, karena dia hidup di alam gaib. Oleh sebab itu jin itu kalau memindahkan sesuatu itu perlu dia ini membaca mantra dan lain sebagainya. Perlu riyadhah yang sangat kuat. Manusia itu lebih sebenarnya pada fitrahnya manusia itu lebih kuat daripada
jin. Oleh sebab itu Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oleh sebab itu secara logika pun tak masuk akal lah jika manusia ini minta tolong kepada bangsa jin, lebih-lebih beliau ini manusia ini minta untuk pemagaran, menjaga rumah dan lain seterusnya. Seperti itu. Tidak layak karena hakikatnya manusia itu lebih kuat daripada jin. Baik. Yang kedua, kemarin itu di sini di pondok itu datang seorang yang terkena sihir. Singkat cerita, ada satu orang yang tidak terkena sihir dan bahkan peruqyahnya pun ada yang nangani ruqyah itu pun dia batuk-batuk sudah puluhan tahun, 2 tahun. Nah, saya lihat memang beliau ini gangguan. Nah, pada video kali ini saya ingin menampilkan, menontonkan, insya Allah videonya akan bermanfaat dan panjenengan pun bisa mengamalkannya, mengeluarkan gangguan gaib batuk yang sudah 2 tahun itu tanpa menyentuh, dan ini pun tidak memakai tenaga dalam. Dan kalau Anda bisa ingin tahu bagaimana bentuk tenaga dalam yang murni dan tenaga dalam yang ada khodamnya jin, maka bisa disimak video saya sebelum video ini. Insya Allah di sana saya akan jelaskan tenaga dalam yang ada intervensi dari bangsa jin dan juga ada tenaga dalam yang murni karena pernafasan. Nah, ini nanti saya mengeluarkan gangguan batuk-batuk pada Bapak itu dengan memakai hentakan telapak tangan. Caranya sangat gampang. Caranya adalah kita niat saja, kata kuncinya, karena jin kita ini alam syahadah, jin itu alam gaib. Jadi kita niat saja itu sudah membuat jin ketakutan sebenarnya. Kata Imam Mujahid, innahum yuhabunakum kama tuhabunahum. Setan itu takut kepada kita sebagaimana kita takut kepada setan. Jadi nanti cukup niat saja. Dengan niat yang kuat insya Allah gangguan itu keluar. Yang kedua, niat saja sebenarnya juga kurang kuat. Harus ditambahi power dengan bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dibacakan karena beliau gangguannya sihir, batuknya bertahun, sudah 2 tahun kayaknya itu batuknya sudah 2 tahun. Ini cukup dihentakkan begini, dibacakan ayat pembatal sihir, ditiupkan, dihentakkan. Nah, gerakan tanpa menyentuh ini saya sebut sebagai jurus ambyar. Jurus ambyar level 1 sampai 7. Dan kasihan orang batuk-batuk kalau tidak segera dituntaskan, gaibnya tidak keluarkan, khawatir kita nanti divonis oleh dokter sebagai corona. Bagaimana videonya? Simak videonya, semoga bermanfaat dan saya ijazahkan kepada kalian semua. Ajastukum. Simak videonya berikut ini. Masih sedikit. Loh, mau sampai aku jenggote loh, hati-hati. Nanti jurus ambiarnya hilang tadi. Yang nyangkut di baju jenggot. Setan periksa lagi, seret. Masih sedikit lagi. Makanya batuk-batuknya enggak keluar, guys. Barokin jurus ambiar level 4. Akbar. Allahu Akbar. Terus. Jadi kalau batuk ini harus ditangani, kalau ada gaibnya, gaibnya dulu, jangan obat dulu. Makanya Al-Quran obat pertama dan utama, ya. Jadi obat pertama dan utama itu Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran sudah dibacakan, Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran sudah dibacakan, nanti beliau sembuh. Gaibnya ada, hilang. Oke, lihat lagi. Kurang sedikit.
Sekarang kita akan keluarkan jurus ambiar level 5. Sabar, makanya ini perlu sabar. Ambiar level 1 ya belum selesai gitu. Harus sabar. Bukan main-main ini, serius saya. Jangan mata. Di ujung leher. Di ujung leher agak doa. Allah Akbar. Buka mulut. Allah. Allah. Aduh, jurus ambilnya motongnya berapa ya? Sudah berapa tahun sakit batuk? Berapa tahun? Hajian. Haji. Jadi berapa tahun? 2 tahun sakit batuk, tidak sembuh-sembuh. Sembuh, kumat lagi, sembuh, kumat lagi. Ini ada sihirnya ya. Jadi pusatnya sihir kayaknya di titik kahil. Nanti kita akan kasih ambiar yang terakhir di titik kahil. Ini ambiar ke 6. Cek lagi. Di paru-paru sedikit. Bismillah. Ayo mari cepat. Kamu buka mata, jangan pejamkan mata. Nanti kecipratan lagi, masuk lagi, kesel nariknya saya. Ini yang terakhir, ini titik pusatnya sihir. Ini jurus ambiar level terakhir. Allah Akbar. Demikian tata cara jurus ambiar level 1 sampai 7. Saya hingga lemes cara penanganan batuk pakai jurus ambiar 1 sampai 7. Ini dari dulu kok gak dirukyah gimana? Sampai kesini kok gak nyuruh rukyah, malah istrinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video tentang jurus ambiar level 1 sampai 7 dan panjenengan bisa mengamalkan, semoga bermanfaat, menjadikan kita semakin hari semakin kuat kepada Allah. Kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu memang syifa, sebagaimana firman Allah, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa. Katakan Al-Quran itu petunjuk, wa syifa, dan obat untuk semua penyakit manusia, baik gaib, non medis maupun psikis. Semoga bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.